Horas, Horas, orang. Horas Bang. Apa kabar kau? Kabar di Medan baik, lagi hujan. Oh, hujan? Di Jakarta dan di beberapa kota ini hari cerah. Semua orang Cerah keluar ya. rumah hari Minggu ini dan katanya cuma mau menikmati alam yang luar biasa ini. Tapi walaupun hujan krimis di Medan, kau tetap lihat segar. Udah sarapan soalnya tadi, jadi begitu. Pantus agak cuaca juga enak. Jadi selama ini kau stay in Medan? Kebanyakan di Medan, tapi pekerjaan banyak di Toba. Oh, di Toba di mananya? Di Toba, di Tarutung, di Silaen, di sentra-sentra tenun lah. Jadi dengan kata lain, kau di sentra-sentra tenun ini memproduksi ulos? Iya, ulos ada di beberapa tempat saya bikin. Oke. Di Silaen, Kabupaten Toba. Oke. Di Tarutung. Ya. Ada juga di Muara. Muara itu di Kabupaten Tapanuli Utara. Ya, masih seputaran Danau Toba lah. Jadi di situ semacam apa? Produksinya di situ? Produksi di sana. Jadi sudah beberapa tahun, kira-kira 7-10 tahun terakhir, memang saya giat mengembangkan tenun dari Batak. Oke. Ya, ulos. Ulos. Jadi ada lebih ke pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau di Toba itu ya saya pilih beberapa orang yang saya anggap layak buat diangkat, karena satu, keterampilannya bagus, ya, punya kemampuan menenun yang ya rapi, halus, kayak gitu. Jadi supaya dia bisa jadi contoh buat teman-temannya. Jadi yang lain otomatis bisa mengikuti pelan-pelan. Ada berapa sekarang pengulos ini? Kalau yang ikut kami sekarang mungkin lebih dari 100 orang. Oh my God. 100 ibu-ibu penenun, kurang lebih lah. Ya, oke. Itu ibu-ibu semua? 70%-nya ibu-ibu, ada kira-kira 25%-nya itu penenun muda. Anak-anak tamat SMA yang nggak mau bekerja mungkin ke Batam atau ke kota. Ya. Ibunya udah wariskan keterampilan menenun, akhirnya dia juga bisa menenun. Tapi orang-orang yang kayak gini yang gampang kita arahkan. Ya, maksudnya mereka kita berikan semacam pekerjaan dan kecintaan kepada ulos ini. Apalagi kalau aku tidak salah, yang kau ambil ini pastilah orang-orang yang pekerjaannya terampil dan kreatif. Iya. Jadi ya memang ya namanya manusia kan ada yang rapi, ada juga yang kerjanya sembrono. Jadi ya kita pilihlah beberapa orang menjadi sampel di satu desa yang dia bisa nantinya menularkan ilmunya untuk teman-temannya yang lain. Torang adalah putra Tapanuli. Dari kampung dari mana, Torang? Kalau kampung di Porsea. Oke. Porsea itu Toba. Dulu Toba Samosir, sekarang Toba. Tapi saya besar di Tarutung, Bang. Sampai SMP. Sekolah SMA saya udah di Medan. Dengan kata lain, unsur tradisional itu sangat melekat karena Anda berada di tempat yang persis di mana ulos itu sangat banyak. Iya. Ya. Jadi pengaruh dari ibu yang paling besar sebenarnya. Jadi di Tarutung kan mama saya dulu itu aktif di organisasi perempuan, kayak Dharma Wanita, ibu-ibu Batak Satu Marga. Jadi sering dia ke Sirait, mama Sirait. Oke, terus. Jadi dia selalu senang bawa kita liburan itu ke kampung. Seperti camping. Bawa makan di pinggir danau kayak gitu. Jadi yang jadi oleh-oleh itu selama waktu itu saya masih ingat dia selalu bawa kain. Oke. Jadi sering juga kita dibawa ngelihat ibu-ibu penenun, opung saya penenun. Oke. Jadi
aku heran kok ada perempuan sabar di bawah kolong. Iya, bawah kolong rumah ya. Ya. Iya, bikin kain gitu berhari-hari, itu awal ketertarikan. Waktu itu mungkin 11-12 tahun umurku, tapi udah udah mulai Ada feel. melihat. Iya, waktu saya udah di Medan, terus udah mulai liburan ke Bali, ke Jakarta, lihat pameran. Jadi memori itu aku ingat lagi, akhirnya cari tahu lagi soal tenun ini. Tapi masih sekedar ya ngelihat, mengagumi aja, karena kan belum punya uang waktu itu. Ya, bukan. Sebenarnya itu bukan masalah uang, kalau aku boleh bilang ya. Sebenarnya itu masalah hasrat. Ya, ada niat. Nah, sekarang begini, ketertarikan seorang kepada satu objek, misalnya macam orang tertarik kepada ulos, tentu itu kan tidak terjadi begitu saja, kayak split second, gitu. Tidak. Tetapi ini ada yang ditanamkan oleh orang tua, keluarga, terutama ibu tadi, yang secara tidak langsung memperkenalkan ini kepada orang. Kalau orang bilang saling gato, orang Jawa bilang saling ketemu. Nah, dan orang tertarik. Nah, orang di sini aku melihat ya, punya ketertarikan yang luar biasa dan kemudian mau terjun ke sana, meneliti dan bekerja untuk membuat ulos. Nah, cuman orang kalau kita sekarang begini, tentu ada filosofi ya. Setelah orang mempelajari, yang tadi yang mungkin otodidak, belajar dengan cara membuat, learning by doing gitu ya. Nah, setelah itu tentu ada dong yang terasa. Apa nih filosofisnya? Kalau aku bilang batik punya filosofi, tentu ulos juga punya filosofi. Apa, Torang? Iya. Jadi setelah tadi diperkenalkan Mama, kan dibawa ke daerah di mana kain-kain itu dibuat. Terus saya melihat adat istiadat di Batak, upacara-upacara yang dilakukan oleh orang Batak, erat kaitannya hubungannya dengan si ulos tadi. Waktu itu kan masih muda ya, jadi saya cari tahu kain tenun ditenun di daerah yang berbeda-beda, tetapi di satu upacara perkawinan, karena waktu itu ibu saya punya catering, kain-kain dari beberapa tempat ini bisa bertemu di satu upacara perkawinan. Jadi aku pikir sih ini nilai yang lain gitu di dalam selembar kain itu. Usia bertambah, akhirnya pemahaman juga makin luas gitu, mulai mengkoleksi. Jadi di samping koleksi keluarga, saya juga selama perjalanan ke Toba, ke Samosir, ke daerah Muara itu tadi, sambil saya kumpulin satu-satu. Dan saya cari tahu nama, fungsinya, penenunnya siapa. Itu dicatat semua saat itu. Torang, tentu ini suatu perjalanan yang tidak pendek, ya, ini panjang untuk mengerti ulos itu. Karena sekarang ini kita lihat ulos is ulos, kita tahu ya begitu. Banyak orang juga secara umum mengatakan batik is batik, selintas saja, ya, ataupun dari kain-kain daerah lain. Tapi orang kelihatannya sangat intens dan sangat benar-benar seperti mencari makna di situ. Aku melihat ya, ada makna kehidupan yang ingin orang ambil. Nah, tadi orang mengatakan, kenapa ulos-ulos ini bisa menyatu di pesta-pesta perkawinan. Aku ingin melebarkan sedikit, dan mungkin tolong dibenarkan, bahwa ini juga ada di acara-acara adat, acara besar orang Batak. Ya, kita lihat, tentu ada perbedaan antara ulos yang tempat hajatan perkawinan dengan ulos pada saat berduka di saat kematian. Itu ada yang lain-lain. Apakah itu ada? Ada yang lain. Ada, itu benar. Jadi disitulah keunikan ulos. Jadi di satu upacara menikah ada ulos hela. Ya. Jadi dari pihak perempuan memberikan ulos ragi hotang kepada mempelai, sepasang mempelai, karena tanggung jawab untuk menjaga anak perempuan ini sudah berganti. Ya, betul. Terus? Ya, awalnya kan orang tua. Nah, sekarang sudah punya suami, suamilah yang bertanggung jawab atas anaknya. Jadi kemudian si perempuan ini mulai hamil, ada tanda-tanda kehamilan. Itu ada kainnya lagi, Bang. Ya.
ulos tondi. Ulos tondi ya. Bahwa udah ada embrio ya kalau atau udah ada nafas. Di rahim seorang perempuan ada ulos tondi yang diberikan ibu dari si perempuan ini supaya kehamilan ini bisa terjaga gitu. Setelah lahir ada lagi ulos parompa, cucunya udah lahir nih. Tetap kain itu dari pihak perempuan. Jadi begitu seterusnya. Setelah anak ini juga menikah, ada ulos lagi yang diberikan orang tuanya, opungnya memberikan ulos lain lagi. Jadi bukan ulos yang dibawa menikah tadi lagi untuk bapaknya. Jadi siklus kehidupan kita itu orang Batak. Aku mundur sedikit. Ulos yang diberikan kepada bayi yang baru lahir, itu gunanya apa? Untuk membebatkah? Membebat, menggendong atau apa? Apakah sebagai semacam seremonial saja? Apakah itu digunakan sehari-hari? Enggak sih. Kalau dulu itu menjadi ulos pertama yang dimiliki oleh baby tadi. Dan biasanya kalau memang dari keluarga yang peduli dengan hal-hal adat kayak gini itu disimpan. Seremonial ya, lebih banyak begitu ya, adat ya. Iya. Jadi maksud aku begini, bahwa ulos ini mengiringi kehidupan anak manusia sejak dari kandungan, kelahiran, sampai remaja, sampai dia married, sampai dia yang punya anak lagi, sampai dia punya cucu, sampai dia meninggal. Sampai dia, oh ya betul, sampai dia meninggal, iya. Dan itu ada nama-namanya salah satu. Ada nama-namanya. Oke. Kalau begitu, aku tidak mau tanya satu persatu karena akan panjang. Tapi aku akan mencoba membeli buku yang barusan Torang terbitkan. Ada bukunya kan? Ada Bang. Sebenarnya penulisannya udah selesai. Ya. Udah selesai 100%. Tapi ada kendala. Saat pandemi seperti ini ada masalah soal di pencetakan. Jadi ini belum diedarkan, belum dicetak secara untuk dipasarkan. Jadi ini dummy ya? Dummy, tapi sudah isinya semua udah. Oh my god. Kasih aku satu tuh, aku mau. Dan ini masih bahasa Inggris. Oh ya, berapa halaman ini? Tebal ini. Halamannya 400. Ya. Hampir 400 halaman. Dan ini luar biasa karena dia lihat, dia hardcover, kemudian glossy, ya. Rencana akan diterbitkan oleh siapa? Torang dengan siapa? Ada satu penerbit karena ini akan diedarkan di seluruh dunia. Ada satu penerbit BAB Publisher. Saya bekerja sama dengan perusahaan itu. Nanti mereka yang akan distribusi ke seluruh toko buku. Oh, good. Kapan rencana? Kalau tidak ada pandemi, harusnya sudah diluncurkan ya. Sudah diluncurkan saat Indonesia Merdeka kemarin. Ya, jadi saya pending dulu. Mungkin di Februari nanti. Oh, Februari. Ya. Mudah-mudahan tidak terganjal oleh virus lagi. Ini virusnya, udahlah, pergi aja lah. Ya. Torang, aku sudah lama kenal kau, tapi aku tidak sengaja berjumpa kau tempo hari waktu itu di bandara. TikTok ya gitu. Bandara ya? Tidak, di bandara di Pulau Pinang. Oh iya, betul. Ya. Di Pinang. Karena kita ada keterlambatan pesawat, tiba-tiba kita ngobrol dan panjang, terus terasa kok ada kedekatan yang perlu digali. Jadi ada kesan magnetis dari kau itu yang aku tersedot masuk dan aku mulai menekuninya. Nah, kalau boleh dibilang total yang aktif berkarya ini untuk ulos ini sudah berapa lama? Ini dengan kata lain menanya umurnya sebenarnya nih. Jadi sekarang kan saya udah berbisnis di ulos. Ya, Maksudnya saya udah selain jiwaku ini udah ulos, hatiku ini udah di ulos.
sekarang ulos sudah menghidupi. Oke, good. Itu yang aku mau tahu. Nah. Jadi profesional di pengembangan ulos itu udah kira-kira di bisnis ya itu kira-kira 15 tahun terakhir. Oke. Maksudnya saya udah bikin kain dan itu dibeli oleh banyak orang. Jadi kemudian begini, aku ingin mencoba menggali begini. Begitu dari kecil, ini yang sudah kita bicara tadi, dari kecil tertarik menjadi koleksi, kemudian berpikir bagaimana membuat motif-motif ulos. Nah, tunggu. Dan dalam motif-motif ulos ini, aku ingin bertanya, apakah dalam hal ini orang juga mengayomi, memperbaiki, atau membuat lebih indah motif-motif lama, atau orang membuat motif-motif baru juga? Jadi awalnya kan mengagumi ya. Jadi kalau saya bilang mengembangkan motif, enggak. Oke. Karena saya mencintai ulos itu. Jadi saya memperbaiki kualitasnya. Oke. Mengembangkan pewarnaan, merubah bahan bakunya yang tadinya kasar seperti itu, atau pewarnaan sintetis kimia, saya alihkan ke pewarnaan alam. Jadi Bang, yang lebih membanggakan, saya pikir kami bisa menciptakan kain yang lebih bagus daripada kain aslinya. Oke. Kain aslinya itu apa sebenarnya? Jadi ulos yang dikerjakan mungkin 100 tahun yang lalu, saat itu kan belum ada uang ya. Sekarang kami udah bisa menciptakan kain yang lebih berkualitas dengan bahan-bahan kan ya sekarang udah canggih ya, udah ada sutra, udah ada benang-benang yang ditemukan oleh ahli-ahli. Jadi kami pakai bahan-bahan itu untuk saat ini yang bisa menghasilkan kain yang kualitasnya nggak kalah dengan kain-kain lain. Bahkan sekarang Bang yang lebih membanggakan, orang Batak udah memakai ulos untuk perkawinan. Kalau dulu mereka pakai kain dari Palembang atau kain dari Minangkabau. Oh, begitu ya? Iya. Sempat begitu ya? Jadi iya. Jadi itu kayak rasa bangga gitu. Iya, betul. Walau sedikit tapi pengaruhku ada. Iya. Aku melihat kain ini ya, kita bicara kain lah. Kain itu kan dulu, kalau zaman dulu itu, kadang-kadang kita nggak tahu dari mana, dari serat apa, dari serat tebu, dari serat nanas, atau dari mana. Bahkan mungkin belum serat sutra ya, belum. Iya. Jadi dulu kalau boleh dibilang baju-baju tradisional seperti itu kadang-kadang pakai kain yang sangat murah, kain belacu, yang dipakai pun kasar, ya, dan keras. Nah sekarang kan kalau kita lihat seperti yang aku lihat sekarang yang kau pakai itu kelihatannya luas sekali kainnya, halus sekali. It comes of a sutra, something like that ya. Nah kemudian yang di belakang. Nah jadi dengan kata lain, satu kain, perbaiki kainnya. Mungkin langkah kedua adalah bukan menciptakan motif-motif baru, tetapi merapikannya, membuatnya menjadi lebih kinclong gitu. Iya, jadi ada satu perusahaan di Jepang yang mengajak kami bekerja sama, melihat potensi yang ada di aku lah, dia. Jadi kita bekerja sama dalam pengembangan tenun ulos. Saat mereka mengirimkan bahan untuk saya coba di ulos, jadi itu di luar dugaan kita semua. Penenun Batak itu bisa memakai bahan yang segitu halusnya, ditenun, diciptakan satu lembar kain yang mungkin ya pantas disandingkan dengan kain-kain di dunia. Iya. Dan enak dipakai lah, to wear ya. Nah karena ini dibutuhkan. Oke. Kita lihat contoh ada? Yang seperti ini Bang. Oke, ini apa yang kau sebut namanya? Ini sih udah menggunakan alat modern sedikit. Karena yang tadi saya bilang, saya sudah ada di bisnis ini saat ini. Jadi teknologi pasti saya pakai untuk pengembangannya. Ini kain yang dipakai dengan menggunakan bahan dari Jepang tadi.
Oke, ya, ya. Dan Apakah ada? ini punya nilai jual yang tinggi sekali. Oh ya, apa Benangnya ini? namanya Apa jenis kainnya? silky cotton. Silky cotton itu Ya, pengganti sutra di masa depan. silky cotton ya. Oke, oke, Ya, oke. jadi ini sebenarnya dari limbah kapas yang diproses sama orang Jepang menjadi benang. Oke, oke, oke. Jadi limbah ini mengandung apa? Kayak minyak yang membuat benang itu mengkilau. Ya, 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 ya. Iya, Oke. jadi ya di kami ya bisa jadi kain yang hebat begini. Lu, sorry, aku mau bicara desain tapi tunggu dulu. Kita bicara mengenai silky cotton. Jadi pada dasarnya cotton yang berkilat, Cotton. ya begitu Iya, kalimatnya, dan silk iya. sutra. Jadi ini bisa menggantikan posisi dari ulat sutra yang kepompong itu ya. Iya, betul. Karena sebagian pencinta apa lingkungan pencinta hewan itu kan sangat itu isu-isu yang sensitif sih sekarang menggunakan Ulat kepompong. makhluk hidup. Iya. Apakah ini akan lebih baik atau sudah mulai lebih baik daripada sutra? Bukan lebih bagi, tapi pengganti karena sutra ini kan sekarang menurun dikembangkan di beberapa tempat di dunia ini ya. Ya, ya. Bahkan banyak yang sintetis sekarang dari China, mungkin kandungan sutranya cuma berapa persen gitu. Jadi si teknologi Jepang ini yang menggantikan itu, harapannya nanti menggantikan sutra itu di masa depan. Ya, aku jadi agak mundur ke belakang jauh sekali pikiranku. Aku ingat dulu ada yang namanya jalur sutra, ya. Iya. Silk Road yang terkenal di daerah Cina sana. Itu mereka membawa sutra itu dari satu tempat ke tempat lain dan luar biasa. Nah, apa mungkin sudah extinct sekarang, sudah ulatnya sudah mulai habis ya, atau mungkin orang harus membudidayakannya sehingga untuk memproduksi pakaian begitu banyak rakyat dunia yang ingin pakai sutra itu akhirnya agak terganggu karena tidak ada pasokan. Pasokan ya, pasokannya berkurang. Ya. Tahun lalu aku sempat ke Cina, ya, begitu banyak motif-motif Cina kain di situ. Aku beli satu yang sutra, yaitu yang paling mahal. Karena aku pikir ini tentu dari ulat sutra dan mahal. Ya, oke, no problem. I have it here in my room, oke. Aku bisa kasih tunjuk tadi, tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah sutra ini dicari orang. Sampai sekarang aku saja yang usia sudah hampir 70 tahun ini masih mencari sutra. Ya, kenapa? Ya. Kekaguman, ya, kepopuleran, dan kemudian ada rasa this is very attractive and anggun rasa pakai sutra itu. Nah, apakah yang ini yang dibuat Jepang ini cukup mewakili ya? Perasaan cukup mewakili. Bahkan kalau menurutku si benang ini lebih gampang kita pakai. Nah, okay, dan hasilnya bisa sebanding dengan si sutra tadi. Okay. Tapi saat ini pengembangan sutra itu di Indonesia, saya bicara Indonesia itu hampir nggak ada. Di sini, di Indonesia. Walau ada sedikit di Jogja, sama sedikit di Jawa Timur, tapi kita nggak serius. Oke, itu maksudnya gitu. Tidak serius itu masih merupakan industri masyarakat ya, belum dikelola oleh pemerintah secara khusus. Ada satu perhutani yang bergerak di pengembangan sutra, tapi memasoknya ke para pengrajin itu kecil, 0, sekian %. Iya, dan lagi pula itu kan membuat kesulitan bagi penenun kalau dia nggak bisa dapat bahan baku. Nah, dengan adanya ini tentu dia bisa menenun dengan kain yang beginian. Cuma satu, apakah mudah mendapatkan bahan pengganti sutra ini? Karena ini masih uji coba, belum dipasarkan secara besar-besaran, mungkin tahun depan udah mulai. Ya, oke. Sudah ada misalnya kain dari daerah lain memakai kain yang beginian? Sudah mulai, Bang. Di Indonesia udah di batik udah mulai,
di Tenun Palembang juga sudah mulai dikembangkan. Di Toba kita udah kembangkan. Oh, it's good. Oke. Sekarang dipakai itu apa? Tenunnya itu alat tenun yang masih tradisional, ketak, tak, tak, tak gitu. Ya. Apakah sudah memakai mesin yang lebih canggih? Bukan, tetap alat tenun gedok namanya. Gedok. Gedokan. Iya. Okay. Jadi kalau di Toba alat tenun gedokan itu semua alatnya masih tradisional, manual, digerakkan oleh tangan kayak gitu. Kalau yang di Jawa dia ATBM. Jadi masih tetap dia pakai manual, tapi untuk motif sudah dibantu oleh kartu-kartu. Ada satu teknik, iya. Oke. Kacukcak kalau di Siantar dibilang. Kacukcak. Iya. Ya itu yang mau aku tanya tadi. Itu kan apa tadi gedok? Tadi kan bahasa Jawa, bahasa Batak kita apa? Mesin itu namanya ada namanya. Di Indonesia lebih populer sih alat tenun gedokan. Gedok ya. Oke. Kacukcak tadi? Kacukcak itu udah yang kayak di Siantar, Bang. Jadi dia ada frame, ada alat yang menggulung benang bisa mungkin 30 meter, tapi benang keluar masuk itu udah otomatis. Oh iya. Kalau dulu kan pakai gitu ya. Jadi jauh lebih cepat. Jadi ya bisa mungkin kalau satu ulos digedokan bisa 1 bulan, kacukcak hanya 1 minggu. Oke. Jadi dengan kata lain, motif ini boleh dibilang seperti adi busana. Jadi satu untuk yang hal yang sama. Berarti dengan kata lain ini adalah tenun ya. Jadi bukan cap, bukan mesin. Iya. Oke. Jadi yang orang pegang ini yang beginian. Untuk yang mesin, yang cap itu ada juga? Nggak ada. Oke. Di tempat kita semua masih manual. Oke. Jadi yang untuk dijual untuk baju-baju seragam itu bukan bagian torang lah ya? Iya. Kalau di kita kain artisan namanya, Bang. Artisan? Jadi iya, kayak orang beli Jim Thompson. Jadi kalau di Medan itu ada Torang Sitorus. Kalau di Palembang ada Bang Jainal. Di tempat lain ya ada toko-toko lah yang toko-toko tekstil lah yang kekhususannya ya. Iya. Jadi kalau yang massal biarlah orang lain yang mengurusin itu gitu. Tapi untuk pengembangan kualitas, untuk keberagaman warna itu kita ramu di Medan. Fine. Jadi ini boleh dibilang ini adalah ulos haute couture. Iya. Jadi it's not cheap ya. Because we are not cheap. It is expensive. Oke lah, kata orang bilang ada nilai, ada harga. Ya. Ada harga. Nah, tapi aku tidak akan bertanya soal harga karena itu tergantung orang. Harga yang mahal bisa jadi sangat murah kalau kita suka pada barang itu. Iya. Jadi Bang, aku mau jelasin. Ya. Yang tadi cerita kita, aku masih belasan tahun itu. Oke. Mulai lihat opungku menenun di bawah kolong kayak gitu. Dibawa camping ke kampung itu semua ditulis juga di dalam ini. Oh, jadi ini semi biografi juga lah. Ada cerita proses sampai kain itu seperti sekarang ada di dalam ini juga. Sama ini kan identitas dalam sebuah kain ya. Jadi di sini aku ceritakan juga bahwa tadi peranan kain itu berbicara siapa orangnya. Oke, ya betul. Atau apa posisinya di dalam sebuah upacara Batak. Oke. Jadi kata orang baju yang kita pakai menentukan status kita. Yes. Sebenarnya kan kita tidak bicara kasta-kasta. Kasta itu banyak orang bilang jelek karena memisahkan manusia, tetapi tidak bisa. Di dalam adat itu harus ada. Ya bahwa kita tahu apalagi di masyarakat Batak kan aku tahu persis kan ada misalnya sitorus, ada sitorus ranting berapa? Apa istilahnya itu? Ada. Jadi iya bukan kasta sih sebenarnya, tapi kayak di satu marga ya, sitorus gitu kan. Bapak saya anak paling besar.
Oke. Kan di dalam sebuah upacara keluarga besar kami, kan dia tokoh, dia panutan, gitu. Jadi atribut yang dia pakai, kain yang dia pakai itu ya mencerminkan ya tokoh ini. Jadi tali-talinya beda, kainnya beda, sarungnya beda, gitu. Jadi abangku paling besar, kan setelah bapak abangku. Iya. Karena dia anak paling besar, abangku laki-laki kan cucu paling besar. Ya, oke, ya. Laki-laki. Jadi ya nanti dia yang mewariskan. Oh, iya, iya, iya. Penting lah, apa kita namakan simbol-simbol. Iya, simbol-simbol ini. Jadi ya dalam perlakuan, dalam ya perbuatan untuk keluarga besar, jadi ini juga sangat penting. Ya, semacam membawa adat lah, pembawa adat. Iya, iya. Ya. Memang agak susah mengatakan kasta. Banyak orang mengatakan kasta itu adalah perbedaan manusia dengan manusia. Tapi sebenarnya enggak, ini penentuan derajat seseorang di dalam kedudukannya dalam satu keluarga besar. Keluarga, iya, betul. Nah, orang di mana? Saya kebetulan anak paling kecil, jadi panoropi aja. Tapi ada kain-kain tertentu yang saya nggak bisa pakai. Oke. Kain, misalkan kalau lagi upacara ya, jadi saya nggak bisa pakai tali-tali tum-tuman. Oke. Karena itu untuk anak yang paling besar. Tapi anak paling kecil juga punya? Beda lagi tali-talinya. Oke. Udah tali-tali yang waktu mungkin saya dapat waktu baru lahir, itu bisa saya pakai. Yang lebih ngeri lagi, karena saya nggak menikah sampai hari ini. Belum menikah? Belum menikah. Kain-kain tertentu saya nggak bisa pakai, Bang. Oh gitu, ada ya? Ada. Karena orang belum menikah, jadi ada kain-kain yang tidak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Itu adat, larangannya. Diturunkan dari atas. Iya, itu turun-temurun. Itu aturan itu udah turun-temurun dan memang itu sensitif. Di adat saya nggak bisa berkontribusi banyak. Tampil di adat itu saya nggak bisa karena dianggap belum menikah, belum pernah dapat ulos. Oh iya. Kayak gitu. Jadi itu sangat ketat sekali aturan itu kalau di kita lagi upacara. Torang, ada berapa jenis sih motif? Berapa ribu? Berapa ratus ribu? Setelah sekian lama mengumpulkan ulos, mendata, itu yang besar peranannya di dalam satu upacara, siklus kehidupan itu kira-kira 10 sampai 15 kain. Tetapi menjadi beragam karena penenun ini kan seniman. Dia artis sebenarnya. Ya berkarya lewat benang. Kadangkala dia menciptakan kain yang berbeda. Walaupun motif masih di dalam pakem, tapi dia berkreasi untuk menciptakan kain yang baru. Misalkan ada tambahan motif, jukit, ada tambahan bunga-bunga apa gitu kan. Ini menjadi kain yang baru, tetapi ini nggak bisa digunakan saat upacara untuk orang-orang yang berdiri di sebuah upacara itu. Ya, ini udah pengembangan namanya. Ya, variatif lah. Iya, jadi ini menjadi variasi yang orang anggap ulos itu ada 300 macam katanya. Tapi ya kurang lebih 23 pilar utamanya cuma 15-20 begitu ya. Iya, tapi mereka mengembangkan untuk jadinya keragamannya sangat banyak. Kalau pewarnaan, pakai pewarnaan kimia atau alam? Jadi Bang, di satu hari pernah lah aku ke Muara. Awalku tertarik mendatangkan ahli-ahli pewarnaan ke Toba itu. Jadi di pelabuhan di Muara itu ada satu perempuan yang mencuci benang.
Tiba-tiba sekeliling dermaga ini hitam gelap. Apa airnya? Airnya. Nah. Saat si ibu ini mencuci benang, Nah. jadi saya tanya, ini apa? Kenapa jadi hitam semua? Nah. Ini cat yang dipakai untuk mencelup benang. Kimia. Pewarna kimia. Wah, ini bahaya. Oh iya, betul. Gitu. Jadi cerita ini saya bawa ke teman di Jakarta. Ada satu ibu-ibu yang aktif di pewarnaan. Saya ceritakan. Dan beliau datang ke Toba untuk mendampingi masyarakat mengembangkan pewarnaan yang ada di sekeliling. Hiduplah sekarang warna alam di Muara itu. Jadi dengan kata lain, kimia itu ditinggalkan dan sekarang mencari warna hitam atau warna-warna lain dari tanaman. Dari tanaman. Hitam misalnya dari apa? Kayu sih. Dapat ya. Kayu yang dipanasin, difermentasi. Hebatnya Bang, di Toba ini, kalau di Jawa, indigo, tarum, itu udah dibudidaya. Di Toba itu melimpah ruah, Bang. Oh ya, I believe it, really. Nah, iya, jadi alam itu udah menyediakan, tinggal keterampilan mewarnai itu udah hilang mungkin 50-80 tahun yang lalu. Oke. Tapi ya bersyukur ilmu-ilmu itu masih ada yang tertinggal, sehingga ahli-ahli bisa mengembangkan pewarnaan itu dengan cara daerah itu. Ya. Dan ini yang sekarang orang kerjakan, yang orang gali. Iya. Ya, termasuk dalam pewarnaan. Dengan kata lain, ada pewarnaan-pewarnaan yang tidak bisa merusak kulit, misalnya ya. Ada pewarnaan-pewarnaan yang mungkin, kalau kita bilang ini namanya ramah lingkungan lah ya. Jadi ramah lingkungan. Orang, ini luar biasa, ya. Maksudnya, tidak semudah itu untuk berkarya. Tetapi ketekunan yang orang lakukan, jadi dengan kata lain, meloncat kita dari buku tadi, sudah berapa tahun sekarang total mengabdikan diri dalam pembuatan ulos? Dari mulai tadi belasan tahun itu ya, 22 tahun saat itu Bang, umurku 22 tahun, saya udah mengkoleksi dan mulai berjalan untuk pemetaan. Maksudnya saya ke Muara, di Muara ada ulos apa, di sisi lain ada ulos apa, gitu-gitu. Dan ini perjalanan ini ternyata memudahkan pergerakan saya terakhir ini. Jadi begitu ada saya kepengen bikin ulos harungguan, gitu kan. Saya udah punya link di Muara siapa yang saya mau jumpain. Gitu. Siapa yang bisa saya dampingi di sana. Dan hebatnya Bang, kita dapat penghargaan dari WCC, World Craft Council. World Craft Council, Iya, jadi itu kayak di bawah UNESCO. Itu kita dapat penghargaan salah satu kain yang dibikin di Muara tadi yang Danau Toba itu bisa hitam sekejap gara-gara pewarnaannya. Karena di sana kita berhasil kembangkan ulos harungguan dengan pewarnaan alam. Itu. Jadi ya hal-hal kayak gini yang bikin teman-teman penenun di sana itu bisa bersemangat. Dan sekarang kita udah bisa menemukan kain yang sama di pasar. Oh iya, maksud kau di pasar, di toko-toko? Di toko-toko, di penenun-penenun di Muara itu. Oh begitu. Jadi berarti misi saya 10 tahun lalu itu berjalan. Ya, betul. Jadi kalau misalnya, katakanlah kalau di Medan itu, orang mau beli kain itu dipajak ikan lama bisa berarti? Bisa. Good. Jadi udah sebenarnya lebih memudahkan ya. Sekarang buka outlet di mana? Apakah ada sanggar, ada toko, atau apa? Di mana? Di Kota Medan? Kalau produksi tetap di Toba, tapi untuk pemasaran bukan di Jakarta tentunya. Tapi saya bikin di Medan, karena Medan lebih di dekat kota, dan yang kita produksi ini namanya kain artisan. Jadi sentuhan torang itu yang dibayar oleh pembeli. Ya. Ya. Itu yang mahal. Itu
nambah nilainya. Jadi Ya, trademark. Medan itu menurutku menjadi pusat penjualan kita. Tapi kebanyakan Bang yang beli itu di Jakarta. Ya, pasar yang besar ya. Pasar yang besar. 80% itu pembelinya Jakarta. Ya. Sorry, apakah pembelinya lebih banyak dari orang Batak, orang Taputoli, atau ada suku-suku lain? Jadi ada bukan kesombongan menurutku ini cerita ini. Ya, oke. Batak nggak menjadi target selama ini, Bang. Ya, betul. Karena mereka kan tahu ulos ya, jadi biasa, aduh mahal sekali gitu. Tapi kalau ibu-ibu jet set, bisa saya bilang ibu-ibu kaya Jakarta ini nggak berpikir untuk membeli, karena dengan membeli dia membantu. Harusnya ya begitu. Dengan membeli dia membantu, karena di belakang torang ada puluhan bahkan ratusan pengrajin yang harus hidup. Ya, betul. Jadi Bang, saat pandemi ya, itu penjualan kita meningkat dari biasanya. Kok bisa? Karena malah terbalik. Kenapa bisa? Gitu kan. Ini satu kebanggaan yang harus saya bagi. Satu, produksi double. Karena semua penenun di rumah bekerja. Oh iya, work from home. Nggak ada waktu lagi ke adat, nggak ada lagi waktu berlama-lama di pasar. Jadi akhirnya yang tadinya 1 bulan 1 produksinya, sekarang bisa jadi 2 1 bulan. Kan? Segitu banyak orang yang bekerja gitu. Tapi begitu saya hubungi ibu-ibu ini, ada yang beli 5, ada yang beli 10, ada yang beli 15. Luar biasa. Jadi work from home ini blessing juga ya. Iya. Dan lebih cepat, ada waktu untuk berpikir, nggak melulu uang. Akhirnya kreativitas mereka juga tumbuh. Kain-kain selama COVID itu kualitasnya ya luar biasa. Bagus. Oke. Aku bisa merasakan hal itu ya, walaupun belum pernah lihat. You have another material yang mau show me? Ada material lain yang bisa ditunjukkan ke aku? Jadi sekarang kain-kain yang sedikit bermasalah kita bikin masker yang etnik. Ya. Tapi itu motifnya apa itu? Puca. Apa puca ini? Ini dari daerah Tarutong ini. Yang pernah aku lihat itu orang bikin dari apa itu? Gambar tokek itu. Oh, cicak ya. Jadi kain-kain yang rusak juga ini kenapa warnanya terang-terang, karena kebanyakan yang pesan kain kan untuk perkawinan gitu-gitu. Jadi dia pakai kain, sekarang udah ada masker yang sesuai kain dia. Ya, dan ini memenuhi syarat kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Natural, semuanya natural. Oh, it's good. Bagus. Nah, itu di mana bisa didapat? Harus ke Medan lah aku. Payah kali lah itu. Bisa dikirim. Dikirim ke seluruh Indonesia. Oke, good. Dan ini juga membantu kan, tidak begitu mahal. Nah, itu. Bagus motifnya. Daripada kita pakai LV, kan pakai ini lebih baik kan. Iya. Tambah ganteng lagi ya. Oke, jadi ini memanfaatkan perca-perca kan, kain-kain itu kan banyak perca-percanya yang lebih-lebih. Nah, ini perca semua. Banyak. Ya? Iya. Jadi kita usahakan dia kain yang salah atau yang rusak itu kita pakai untuk banyak produk. Oke. Torang, aku merasa bahwa puas dan senang aku bisa ngobrol sama kau dan mengajak kawan-kawan untuk melihat ini barang. Ya, ulos adalah budaya Indonesia. Ya, tempatnya di mana? Sumatera Utara. Nah, kebetulan karena aku juga lahir di Medan dan aku orang Sumatera, ibu Mandailing, jadi aku juga tertarik. Mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa melihat. Orang ada sesuatu nggak? Suatu hal yang mungkin tidak aku tanyakan, tapi kau ingin sampaikan kepada kawan-kawan kita yang menonton.
apa ya, sebegini panjang perjalanan, ya semua berkat dukungan banyak orang gitu. Jadi ya memang nggak bisa saya sebut di sini satu-satu, tapi ya banyak orang lah yang membantu sampai kita bisa hari ini bikin buku, bikin banyak produk gitu. Itu dukungan dari banyak teman-teman. Ya itu sih. Terima kasih, nggak bisa disebutkan satu-satu. Nah, itulah awal dulu perkenalan kita waktu kita berada di airport di Pulau Pinang ketemu. Karena aku penulis, aku tahu orang sudah bikin buku belum. Nah, ternyata dia mendapat penerbit yang sangat bagus dan penulis yang sangat bagus. Nah. Terus Bang, ini buku melibatkan beberapa orang asing. Oh ya. Bayangkan, saya yang di Toba, saya yang di Toba atau di Medan lah, saya bilang ya orang kecil lah, tetapi bisa mengajak beberapa teman asing sebagai editor, penterjemah, karena supaya aku ingin buku ini mendunia. Ya. Jadi gini, gitu. Jadi this is because they know who you are, itu persoalannya. Jadi you don't know the price, but everybody else know your price. Dan macam aku tahu what's your price, ya. Jadi makanya aku tidak usah bertanya karyanya atau orang kalau aku mau bikin baju berapa, aku tidak harus tanya berapa. Tambah mahal, semua tambah bagus. Banyak orang mengatakan begitu. Ya. Iya. Kalau kita pergi ke pihak, mahal kali luas ini. Lah, justru kalau murah buat apa kita jual gitu. Iya. Selalu begitu Bang. Ya. Kenapa nggak bikin shawl atau bikin scarf? Jadi selalu mereka menganggap kain ulos ini mau dibikin murah selalu. Tapi pandanganku berbeda. Ini dikerjakan sebegitu rumitnya dan pantas dibikin dengan harga setinggi-tingginya. Iya, itu penghargaan, betul. Gitu. Iya, dan itu berhasil Bang sekarang. Oke. Apa rencana selanjutnya? In 5 years? Jadi, ternyata aku bisa membayangkan Abang yang menulis, kan? Ya penulis kan bisa ini ya, ya moodnya hari ini bagus, ya satu buku bisa selesai dalam sebulan gitu kan. Bisa. Setelah buku ini jadi Bang, ternyata memanggilku lagi untuk buku berikutnya. Oke. Apa topiknya? Berbicara mengenai Toba Indigo, Toba Blue, karena kain ulos itu 90% pewarnaannya biru. Oke. Dan aku ada ketertarikan juga dengan arsitektur. Oke. Kan di situ ada ragam hias, yang ini yang di belakang saya. Iya. Itu apa? Jadi ada hubungannya dengan ulos juga. Jadi laki-laki dan perempuan itu ada kayak sinkron gitu. Kombinasi. Oke. Jadi sinergitas mereka itu udah kebentuk. Oke, ini dalam ini filosofinya dalam ini. Nah. Iya. Jadi aku mikir itu setelah banyak aku koleksi panel-panel seperti ini, ingin menggalinya. Ya, bagus. Nah, tunggu dulu. Tadi Tora mengatakan sedikit, aku teringat, ketika Tora ingin membuat buku baru lagi, itu bagus sekali. Memang menulis ini kan kayak ini, kecanduan kita. Ya, nah, cuman kalau boleh saran sebagai abang lah ya, dan aku juga penulis begini. Kau punya buku itu fantastis, luar biasa. Tetapi aku agak sedikit meragukan buku-buku begitu bisa beredar dan tersebar luas. Karena this book must be expensive, sangat mahal. Dan kemudian ini yang dikenal orang sebagai coffee book table. Jadi buku yang ditaruh di meja kopi, di kantor-kantor, di dalam-dalam rak-rak begitu. Nah, takutnya jadi hiasan ya. Hiasan, dan kemudian tidak dibaca orang. Ya. Aku malah menawarkan, bikinlah buku yang bisa dijangkau masyarakat. Ya, maksudnya buku yang sederhana, mungkin dia pakai katakan pakai paper yang khusus ya. Kemudian itu sangat bagus supaya itu sampai. Sekarang kalau yang orang begini, orang hanya dikenal oleh kalangan atas saja. Nah, sedang orang-orang lain pengen tahu rakyat ini.
Dan kemudian juga harus dibikin juga nanti misalnya mass production. Kalau orang bilang biarlah itu orang lain, tapi you have to assistance, harus mengasistensi mereka untuk mass production. Jadi kalau kita lihat kemana-mana, kalau pesta-pesta di Medan misalnya, tidak usah Jakarta, di Medan, paling tidak ketika kita masuk ke satu pesta, itu bukan batik, itu ulos. That's nice, enak dilihat. Ya, kita pun senang hati kita. Nah, jadi harus dibikin versi buku yang lain yang dimana orang bisa menjangkau membeli dan they know everything about ulos. Dengan kata itu mereka they know everything about Torang. Nanti next kita bicara di Medan. Ya, nanti atau kalau ke Jakarta, kita ketemu lah. Ya. Oke, Bang. Torang jaga kesehatan. Iya. Ya, maskernya dipakai. Oh, harus. Nanti aku mau pesan kira-kira 3. Oke, Bang. Siap. Aku kirim. Masker. Jadi aku bisa mempromosikan Torang MT Sitolus. Iya, Bang. MT itu apa, Torang? Maruli tua. Wow. Apa? Ada artinya itu ya? Iya, maruli itu indah. Oke. Tua itu apa ya? Lebih bukan. Tua, kan? Mertua. Kayak bersinar. Oh. Oke, Torang, aman. Ya. Iya, Bang. Thank you. Aku senang sekali bisa bicara sama Torang, sudah menyediakan waktunya dan juga ini sudah lama kita nggak komunikasi, ini lebih akrab lagi. Sudah lama kita nggak di tip top ya. Ya, aku juga udah banyak di Jakarta sekarang lockdown. Oke, iya Bang. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi, jaga kesehatan. Pakai masker. Oke, Bang. Abang juga ya. Dan kemudian apa ya? Mau lihat Godam? Mau lihat ya, Bang. Oras. Makasih ya. Ya, sip. Ya. Oke. Aku tunggu ya. Oke. Yo, Bang. Udah, Bang. Yuk.